Selamat malam saudara yang kekasih di dalam Kristus. Kembali malam ini saya ingin menyampaikan pengajaran mengenai Yesus Kristus, pribadi yang memiliki dua natur, yang ilahi dan yang manusiawi. Keilahian Yesus sudah ada di dalam kekekalan, ada pada dirinya. Kemanusiaan Yesus pada pribadinya ada sejak inkarnasi. Keilahian Yesus Kristus adalah anak Allah, bukan dari keadaan manusia. Keberadaannya memang pada dirinya dari kekal sampai selama-lamanya adalah ilahi, setara sehakikat. Kalau Yesus Kristus adalah anak Allah, berarti Allah beranak. Ya, di dalam pengertian itu memang ada keberadaan Bapa, dan ada keberadaan Anak, dan ada keberadaan Roh Kudus. Itu tidak dipungkiri di dalam iman Kristen. Memang ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Ketiganya sehakikat setara. Tidak ada yang lebih dulu atau lebih kemudian. Keberadaannya tiga pribadi itu. Kita hanya tahu kalau kita mendapatkan pengertian pencerahan dari Roh Kudus ketika membaca firman. Kita tidak akan tahu, bahkan berasumsi seperti diri kita bahwa Yesus itu ada seperti kita yang dicipta, yang dikandung oleh ibu kita, yang dilahirkan ibu kita, ada bapak kita, ada ibu kita, dan kita bertumbuh. Ya, dalam keadaannya sebagai manusia memang demikian. Kita tidak pungkiri. Alkitab memang memberikan kepada setiap orang Kristen meyakini bahwa Yesus Kristus, keadaan kemanusiaannya memang ada. Tetapi keadaan kemanusiaan Yesus Kristus bukan karena usaha manusia secara umum. Keberadaan dari Allah, dari Roh Kudus, benih ilahi ada di rahim Maria. Sehingga beda, tapi memang kemanusiaannya sama dengan kita. Kalau begitu orang Kristen menyembah kemanusiaan Yesus atau kemanusiaan Yesus pernah. Yesus adalah kemanusiaan, tidak berubah malaikat, tidak bisa berubah menjadi makhluk lain. Kemanusiaan Yesus sempurna manusia. Dan dilahirkan, dibesarkan, mengalami pertumbuhan, ada masa kanak-kanak, remaja, dan dewasa, dan akhirnya melayani dan menyerahkan nyawanya meninggal di atas kayu salib. Lalu dikuburkan, dibangkitkan, dan menyampaikan diri sebanyak berkali-kali selama 40 hari, dan kemudian akan naik dan akan datang kembali. Itu kemanusiaan Yesus. Alkitab terang benderang menjelaskan itu, menuliskan itu. Orang Kristen tidak pernah menutup-nutupinya. Tetapi kalau hanya berhenti kepada kemanusiaan Yesus, tentunya kita tidak akan menyembah Yesus Kristus, karena keberadaan keilahiannya lah dalam pribadi anak Allah ini ada dua natur pada dirinya yang kekal selama-lamanya, tidak berubah, sehakikat setara dengan Bapa dan Roh Kudus. Tidak berubah, tidak bertambah, tidak berkurang. Sekalipun natur kemanusiaan ditambahkan kepadanya, keilahiannya tidak bertambah, tidak berkurang, tidak bercampur, kekal selama-lamanya. Kalau kita menelusuri kemanusiaannya saja pun, maka pada dirinya Yesus dalam keadaan manusia, suci, benar, adil, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah membunuh orang, tidak pernah melakukan pelanggaran hukum Taurat. Dan kesempurnaan itulah yang melayakkannya menjadi korban penebusan, menyerahkan nyawanya di hadapan Allah untuk menebus umatnya yang berdosa, dengan menggantikan umatnya di atas kayu salib, mengalami penghukuman untuk menanggung keberdosaan yang diakibatkan oleh manusia itu. Namun dalam keadaannya demikian, dia tetap mempersembahkan yang sempurna, yang kudus, yang suci, yang adil, dan diterima oleh kudus, yang suci, yang adil, dan diterima
oleh Allah. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Itu untuk menggambarkan dan mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada setiap orang percaya, yang ditulis oleh Roh Kudus dengan tangan bahasa manusia, yaitu orang-orang pilihannya, untuk menulis Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, surat-surat Paulus, surat-surat umum, kitab Wahyu, dan dari kitab Perjanjian Lama, dari Kejadian sampai Wahyu, untuk menunjukkan bahwa Yesus Kristus yang dinantikan oleh orang-orang Perjanjian Lama, yang telah dinubuatkan oleh orang-orang Perjanjian Lama, digenapkan, dinyatakan, diajarkan di dalam Perjanjian Baru. Siapakah dia? Anak Allah. Keanakan Yesus bukan dalam konstruksi keanakan seperti saya punya bapak atau saya punya ibu. Karena keberadaan saya secara pribadi dengan ibu atau bapak saya itu memiliki sebenarnya keberadaan yang berdosa yang sama, tetapi tetap manusia yang berdosa, punya hati, pikiran, kehendak, kebebasan. Dan ini bisa menjadi ilustrasi keberadaan keanakan Yesus pada dirinya yang kekal, itu setara sehakikat dengan Bapa dan Roh Kudus. Panggilan penyebutan Bapa oleh Yesus Kristus diajarkan kepada murid-muridnya dan pembaca firman Tuhan, dan panggilan Allah Bapanya kepada Yesus sebagai anakku itu ditulis, diajarkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Itu bukan suatu relasi yang diciptakan oleh atau dibuat oleh manusia. Keberadaan itu, relasi itu ada pada dirinya. Sehingga ketika kita membaca Alkitab, setiap orang Kristen yang membaca Alkitab, yang memberikan pengajaran dan penjelasan tentang Yesus Kristus, maka secara langsung memberikan keyakinan karena anugerah Tuhan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Tentu tidak mudah untuk meyakini dan mempercayai itu. Mengapa? Karena memang, pertama, saya ciptaan yang terbatas. Saya orang berdosa. Saya tidak dapat memahami seutuhnya misteri keberadaan Bapa, Anak, Roh Kudus, tetapi bisa diterima dan bisa diyakini dengan kerelaan Bapa, Anak, Roh Kudus menyatakan dirinya. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus menyatakan dirinya melalui karya ciptaannya, melalui firman-Nya dalam sejarah, dan terlebih khusus di dalam dan melalui jalan inkarnasi, memberikan kepada setiap orang, dimampukan oleh Roh Kudus, yaitu setiap orang yang telah ditentukan, ditetapkan untuk menerima pencerahan, pengertian, dan anugerah, bisa mengerti keberadaan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Memang istilah Trinitas atau Tritunggal tidak ada di dalam kitab Kejadian sampai Wahyu. Prinsip penjelasan, penggambaran, deskripsi, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, itu ada di dalam ajaran Alkitab. Di dalam Matius pasal 3 misalnya, ketika Yohanes membaptis banyak orang dan pada gilirannya membaptis Yesus yang datang dari Galilea, Yesus menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan manusia seperti yang dikehendaki Allah. Patutlah Yohanes Pembaptis menggenapkan seluruh kehendak Allah. Di dalam Matius pasal 3 ayat 18 dituliskan oleh Matius bahwa Yesus yang keluar dari air setelah dibaptis, langit terbuka, Yesus melihat Roh Allah seperti burung merpati. Di ayat 17 dilanjutkan bahwa ada suara yang mengatakan dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Ada 3 pribadi, ada Yesus, ada Roh Kudus, dan ada Bapa. Anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ketiga pribadi itu ada dalam peristiwa pembaptisan. Jadi tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa disangkali tentang hal itu. Karena itu, saudara, orang percaya mengenal seperti itu dengan baik. Kalau kita membaca bagian lain dari Injil Matius,
pasal 28 ayat yang ke 18 dan 19 dijelaskan bahwa dituliskan para pembaca pasti langsung bisa memberikan pemahaman, pengertian bahwa Yesus mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, 3 pribadi. Jadi ketiga pribadi itu memang dengan jelas, dengan tegas dinyatakan. Bahkan dia mengatakan bahwa di dalam Injil Markus, dalam keadaannya sebagai manusia, ada hal yang menarik. Dalam Markus pasal 1, Yesus Kristus anak Allah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, yaitu Yohanes Pembaptis. Dan kehadiran Yesus sebagai anak Allah dan inkarnasi menjadi kontroversial sepanjang zaman di segala abad. Jadi ketika Yesus berbicara kepada Allah Bapanya dalam keadaan sebagai manusia maupun dalam keadaannya sebagai anak Allah, karena berdoa itu berarti berbicara, berinteraksi, berkomunikasi, merupakan hal yang wajar. Jadi kalau dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Itulah sebabnya orang Kristen berdoa Bapa kami yang di surga. Dan sekaligus saat yang sama, Yesus berbicara kepada Bapanya bahwa apa yang dilakukannya adalah ketetapan bersama, ketetapan Trinitas, dan ia diutus oleh Bapanya. Dia berbicara kepada Bapanya. Tidak ada sesuatu yang perlu ditakutkan atau diragukan. Kalau namanya berbicara, sama misalnya kita berikan ilustrasi. Saya punya Bapak, maka saya wajar berbicara kepada Bapak saya. Padahal saya manusia, Bapak saya juga manusia. Saya berbicara kepada orang lain, padahal sama-sama manusia. Apakah keberadaan saya berbicara kepada manusia itu mengurangi kemanusiaan saya? Jawabannya tidak. Apakah kalau Bapak saya berbicara kepada saya sebagai anak, apakah mengurangi keilahian Bapak? Jawabannya tidak. Jadi, kalau saya berbicara kepada Allah pencipta saya, pasti saya harus tunduk, takluk, dan menerima berbicara. Tapi ketika Bapa Allah berbicara kepada saya dengan sebutan anakku, dan saya berbicara kepada Allah dengan panggilan Bapakku, maka itu adalah sebuah relasi yang karib. Apakah Yesus memang seorang yang disebut sebagai pribadi yang menyatakan diri dia ilahi? Ya, aku adalah I am who I am. Jadi bukan mengada-ada. Perspektif seseorang ketika membuka Alkitab itu dipengaruhi oleh keyakinan, pengetahuan, dan pengalamannya, dan intuisinya. Ketika pengetahuannya bersumber berakar dari di luar ajaran Alkitab, pasti pengenalan akan Tuhannya, pengenalan akan Kristusnya, pengenalan akan anak Allahnya sesat dan menyesatkan. Ketika membaca dengan tafsiran, pengertian, persepsi dari pengalaman dari luar, pasti timbul ketimpangan dan kesalah pengertian. Misalnya, ada ajaran yang menolak kemanusiaan Yesus, tetapi menerima keilahian Yesus. Karena Yesus itu berbeda dengan Kristus misalnya. Ada orang yang menolak kemanusiaan Yesus dan menerimanya sebagai yang ilahi, Kristusnya saja. Ada orang yang menolak keilahian Yesus karena Yesus itu hanya manusia, mati di atas kayu salib. Itu wajar karena memang melihat dari sisi kemanusiaannya. Nah, kalau orang Kristen membaca Alkitab dan mempelajari Alkitab, tidak bisa membaca satu ayat lalu dilepas, harus membaca dan membaca berulang-ulang. Misalnya ketika kita membuka Alkitab mengenai keberadaan Yesus dalam Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes yang ditulis oleh Rasul Yohanes, Yesus mengatakan dan ia menjelaskan, mengajarkan bahwa melalui Injil Yohanes bahwa dia adalah yang menyatakan keberadaan yang ilahi. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dituliskan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ada pengajaran yang mengatakan ayat ini bahwa Yesus ciptaan. Dalam keadaan manusia, dia sama seperti kita, manusia. Tapi dalam keadaannya sebagai manusia, dia bisa mati, dia bisa berdarah, dan dikuburkan dalam keadaannya kemanusiaan. Sama seperti saya dan saudara, pasti cepat atau lambat akan mati, akan meninggal dunia, akan menjadi debu kembali tubuh ini. Tapi roh tidak bisa musnah dan lenyap. Tapi dalam keadaannya roh yang ilahi, karena dia adalah roh adanya, anak Allah, firman, maka tidak ada namanya suatu perubahan.
Jadi, kalau Yesus adalah Tuhan, ketuhanannya tidak berubah. Kemanusiaannya, menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, bisa. Dalam keadaannya demikian. Nah, bagi orang-orang yang tidak percaya, kaum kafir, penyembah berhala, jadi kaum kafir itu banyak ya, penyembah berhala, penyembah bintang, bulan, ciptaan, itu pasti tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan itu tidak menambah dan tidak mengurangi keilahian Yesus. Karena apa? Karena memang keilahiannya tetap untuk selamanya. Kaum kafir, penyembah berhala, penyembah manusia, pasti tidak mengenal dua natur satu pribadi. Kaum kafir, penyembah berhala, bisa menciptakan agama yang mirip persis, kutip sana, kutip sini, sepertinya sama dengan kekristenan, tetapi bukan orang Kristen. Di dalam Injil, pasal yang ke-6, di dalam Injil pasal yang ke-6, Yesus mengatakan bahwa dia demikian, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Lalu Tuhan mengatakan demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi jangan percaya dengan isapan jempol dan kata-kata manis manusia. Mengapa kita membutuhkan Yesus Kristus? Karena saya, saudara, umat manusia berdosa kepada Allah. Hukumannya neraka dan pasti. Dan sekarang pun orang berdosa berada di dalam penghukuman karena berdosa. Tunggu waktunya Kristus datang, dia akan menghukum dan membawa kepada hukuman kekal. Tetapi bagi mereka yang menerima anugerah dan mendapatkan keselamatan karena belas kasihannya, dia akan menikmati hidup kekal. Kalau begitu, bagaimana dengan orang-orang yang belum percaya? Kalau dia tidak ditetapkan oleh Allah percaya kepada Kristus, maka untuk selamanya binasa di api neraka bersama setan. Dan itu jelas dituliskan di dalam Injil Yohanes pasal yang 11, disampaikan dengan tegas bahwa memang ada yang benar-benar dinyatakan Tuhan. Jawab Yesus di pasal 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jadi memang dinyatakan bahkan di dalam ayat selanjutnya, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang dalam dunia. Jadi dengan jelas bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dua natur, satu pribadi. Dengan demikian, saudara mesti memahami pengenalan diri akan Kristus. Bagaimana saya bisa mengenal Kristus? Bagaimana saya bisa percaya kepada Kristus? Pertama, itu ketetapan anugerah Allah. Kedua, itu pekerjaan Roh Kudus pada diri setiap orang. Sehingga kita bisa percaya. Jadi kalau orang yang tidak percaya bagaimana? Diberikan hidup, menunggu waktunya untuk dihukum dan dihakimi. Dan akhirnya mendapatkan penghukuman kekal di api neraka. Betapa menakutkan dan mengerikannya. Ya, benar, seperti itu kenyataannya. Apakah amal baik, perbuatan baik saya tidak diperhitungkan? Tidak diperhitungkan, karena saya berdosa. Saya orang jahat, saya pasti dihukum. Sehingga saya tidak punya kekuatan, tidak punya otoritas, tidak ada kemungkinan untuk bisa beroleh keselamatan. Kalau begitu, apakah saya tidak boleh berbuat baik? Kalau di dalam Kristus, perbuatan baik itu bukan untuk bisa menikmati hidup kekal. Tetapi, orang yang hidup di dalam Kristus sudah sewajarnya berbuat baik, berbuat benar, berbuat adil. Jadi kalau saya sebagai orang Kristen, maka saya bukan berbuat baik untuk diampuni oleh Tuhan, mendapatkan hidup kekal. Itu ajaran dunia, ajaran agama-agama, ajaran orang-orang yang di sana. Tapi dalam Alkitab tidak demikian. Saya bisa berbuat baik karena anugerah Tuhan, karena belas kasihan, karena di dalam Kristus. Jadi kalau begitu, apakah hanya ada satu jalan? Iya, hanya ada satu jalan.
Di dalam Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas, pasal yang keempat, ayat yang ke-12, dituliskan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Kristus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi bagi saudara yang belum percaya kepada Kristus dan masih mengeraskan hati dan masih tidak mempercayai Yesus, ada 3 kemungkinan orang tersebut. Pertama, orang tersebut memang diciptakan untuk binasa. Hidup, menikmati berkat, menikmati kehidupan di bumi, dilahirkan, besar, entah kaya, entah miskin, entah susah, yang pasti diberikan hidup sampai pada akhirnya kematian dan dihukum lalu di api neraka. Itu pertama. Jadi yang kedua adalah ada orang yang memang diciptakan Tuhan, memang kenapa dia tidak percaya? Dia memang untuk sementara. Mungkin berada di dalam kepercayaan keagamaan lain, atau dia sementara ragu-ragu, mungkin dia ateis, mungkin dia agnostik, mungkin dia kafir, mungkin dia penyembah berhala, mungkin dia penyembah bintang, bulan, batu, kayu, patung, gambar, lukisan, dan sebagainya. Mungkin dia penyembah manusia, penyembah malaikat, dan sebagainya. Karena kebutaannya secara rohani, karena kebodohan rohaninya, orang tersebut sementara berada di dalam kegelapan. Tetapi karena orang itu adalah orang yang telah ditentukan Tuhan beroleh keselamatan, pada waktunya dia kembali kepada Tuhan. Nah, itu dia. Yang ketiga, ada orang yang pura-pura mengaku percaya kepada Allah, tetapi tidak mengenal Allah yang benar. Atau pura-pura mengerti menyembah Allah, tetapi dia bukan menyembah Allah yang benar. Nah, 3 jenis manusia ini ada di bumi ini. Jadi, saudara yang mana? Menyembah berhala, patung, batu, gambar, lukisan, menyembah manusia, mendoakan manusia yang sudah meninggal, sehingga bisa menikmati hidup, dan mempercayai halusinasi dan ilusi, atau menyembah Tuhan yang menyatakan diri. Itu bukan kebebasan pilihan. Kalau saya pakai baju sekarang warna merah, besok warna hijau, dan besok lagi warna putih, itu pilihan. Karena memang ada baju berwarna itu di tempat di mana saya punya. Kalau saya makan nasi campur telur, campur ada tahu, dan sebagainya, itu pilihan. Karena memang ada tersedia seperti itu dan bisa diolah. Tetapi soal saya percaya kepada Yesus Kristus, pribadi yang 2 natur, ilahi dan yang roh adanya, yang ilahi roh adanya dan yang manusia adanya, 2 natur ilahi dan kemanusiaan, dan dia pribadi itu kita percaya, maka itu bukan pilihan saya, tapi itu anugerah. Jadi kalau namanya anugerah, bukan usaha kita. Mengapa? Ibaratnya seseorang yang sudah meninggal tidak punya kemampuan lagi memilih apapun. Dia hanya menerima, diperlakukan apa adanya, dan tidak bisa berbuat apa, pasif. Jadi saudara yang masih meragukan Kristus, ketahuilah ada 3 kemungkinan mengapa saudara meragukan Kristus. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Seharusnya menjadi hidup yang orang-orang Kristen yang takut akan Tuhan harusnya menjadi hidup seperti yang Kristus sampaikan di dalam khotbah di atas bukit. Apa itu? Yaitu sebagai garam dan terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak boleh menjadikan orang lain itu musuh yang harus dibenci dan dianiaya. Banyak orang yang mengaku beragama Kristen, tapi hidupnya seperti orang kafir, penyembah berhala. Orang yang mengaku dia orang percaya, katanya, tapi ada perkelahian, pertikaian, perceraian, tindakan-tindakan najis dan kemar. Pasti orang tersebut belum lahir baru. Tapi ada juga orang yang berbuat baik, tapi belum percaya sama Kristus. Bisa jadi orang itu adalah orang pilihan yang sementara ada di tempat-tempat lain. Tinggal waktunya. Atau memang dia diciptakan untuk menahan keberdosaan yang ada di sekitarnya. Tetapi orang percaya, orang yang takut akan Tuhan, orang yang dianugerahkan keselamatan, hidup kekal, seumur hidupnya akan dituntun, diarahkan, dibawa kepada Kristus. Nah, di mana saudara berada? Di mana saudara melakukan hidup? Bukan pilihan saya, bukan pilihan saudara. Kalau saya menjadi Kristen dan sudah percaya kepada Kristus, itu bukan pilihan saya. Bukan karena warisan, tapi karena anugerah. Jadi mempertuhankan Yesus itu berarti saya berpusatkan pada pribadi Kristus itu. Baik perkataan, perbuatan, diupayakan, dipimpin, disertai oleh Roh Kudus untuk kembali kepada ajaran Alkitab, menjadi pelaku firman, mengasihi sesama, hidup benar, hidup adil, hidup suci. Mungkinkah? Mungkin kalau dia orang Kristen yang sungguh-sungguh. Tapi ada juga yang pura-pura Kristen. Ada juga orang yang baik tapi bukan orang Kristen. Itu memang kenyataan. Tapi kalau betul-betul orang Kristen, dia akan mengalami progressive sanctification, pertumbuhan hidup yang semakin hari semakin suci.
semakin kudus. Nah, bagaimana kita bisa masuk ke dalam suatu tahapan berikut kehidupan kita? Tentunya kita meminta hikmat bijaksana, keseriusan, kesungguhan. Waktu kita belajar, waktu kita bekerja, waktu kita melakukan aktivitas apapun, serius, sungguh-sungguh, bekerja keras, belajar terus, dan jadikan itu sarana untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita dikucilkan, direndahkan, diremehkan oleh orang lain karena kita di dalam Kristus, tetap mendoakan dan diam memberkati. Jadi, orang Kristen tidak boleh balas dendam, benci, dan bersungut-sungut. Kita harus mengampuni. Kalau masih belum bisa, tahan diri, simpan, serahkan sama Tuhan. Bersyukur untuk semua hal. Jadi kalau saudara punya pergumulan, perjuangan, orang yang percaya sama Yesus, mempertuhankan Yesus Kristus dalam hidupnya, dia akan terus, saya mau belajar. Hari ini saya mau belajar 2 jam, 3 jam, 4 jam. Hari ini saya mau terus bekerja lebih keras lagi, lebih berat lagi, lebih lelah lagi. Saya harus bersyukur, dan bersyukur. Saya harus menghargai dan menghormati orang lain dan memberikan kebenaran dan kasih. Itu dia. Apakah saudara mau melakukannya? Kalau belum, bertobatlah. Kalau dia orang Kristen, dia harus kembali hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Tetapi kalau dia masih pura-pura Kristen, oh iya, nanti kita akan diuji oleh Tuhan. Apakah kita benar-benar orang Kristen? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Jadi saudara yang kekasih di dalam Kristus, kenallah Tuhan Yesus Kristus di dalam hatimu. Mengenal dia melalui firman. Bacalah, renungkanlah, lakukanlah. Bukan hanya kita tahu, kita simpan dalam hati. Bukan hanya kita simpan, kita lakukan dalam keseharian. Jadi ortodoksi harus dikuasai, ortopatos harus berada di hati, ortopraksis harus kita lakukan. Pengenalan akan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana dengan orang-orang yang telah melakukan kejahatan atas nama agama? Banyak di zaman dulu, bahkan dari zaman ke zaman. Ada orang yang bersembunyi, mengaku Kristen, mengaku beragama per-Kristen, tapi melakukan kejahatan. Ya, dia akan menanggung kesalahan dan hukumannya datangnya dari Tuhan. Tetapi selagi masih saudara hidup dan masih ada kesempatan bertobat, bertobatlah. Tidak usah perlu digembar-gemborkan, tapi bertobatlah perlahan dan pasti kita kerjakan yang baik. Ya, kita harus mengakui memang ada orang yang mengatasnamakan Kristen tapi sebenarnya melakukan hal buruk. Ya, kita doakan mereka. Tapi kalau sudah meninggal, tidak perlu kita mendoakan orang yang sudah meninggal, karena sudah waktunya nanti dia akan diadili oleh Tuhan sesuai dengan apa yang dilakukannya. Nah, bagi kita yang masih hidup, kalau kita masih ada kesempatan hari ini dan besok kita masih hidup, berarti kita harus bertobat, memperbaiki diri, memperbaiki cara kita berkata, bertindak, berbuat. Itulah mempertuhankan Yesus Kristus dalam hidup kita. Kita tidak perlu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Bandingkanlah hidup kita dengan apa yang diajarkan Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan mengasihi, Tuhan mengatakan bekerja keras, kita lakukanlah itu seoptimal mungkin, sebisa mungkin. Kiranya Tuhan menolong saudara dan memberikan pengertian-pengertian yang sudah diajarkan, dijelaskan dari awal mengenai natur pribadi dari Yesus yang ilahi dan yang manusia, dan bagaimana kita mempertuhankan Yesus Kristus. Sekali lagi kita bersyukur, saudara dimanapun berada, terimalah Tuhan dan nikmatilah hidup bersama Tuhan di bumi ini, karena kita nantinya akan hidup kekal selama-lamanya di langit dan bumi yang baru. Sekarang kita mempersiapkan hati, hidup, pikiran kita untuk bisa hidup yang benar. Kiranya Tuhan menolong saudara, dan mari kita sekali lagi berdoa. Bapa, kami berdoa bersyukur menyerahkan percakapan dan pengajaran malam ini mengenal Kristus, dua natur yang ilahi dan yang manusiawi. Juga belajar bagaimana kami mengenal Kristus dalam hidup kami. Ada banyak pergumulan dari saudara-saudara yang ikut live dan ikut mendengarkan firman. Biarlah kiranya Engkau menolong, memberkati, menyertai, entah itu pergumulan untuk kehidupannya, perekonomiannya, sakit penyakitnya, bahkan pergumulan untuk bisa masuk ke dalam dunia pendidikan, sekolah lebih tinggi, kuliah, maupun dalam mencari dan mendapatkan pekerjaan. Tuhan berkati sertai. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.